balik lagi video Rizali. Dan oke, kali ini gue gak bikin video komedi karena ya kali ini gue mau sharing kepada kalian tentang paranormal experience yang gue alamin. Gue ditemenin sama Dr. Hendy Wijaya. Hai. Dia tuh biasa jadi kameramen gue, coy. Ya. Jadi siapa yang dulu yang mulai? Gue apa lu? Hah. Aduh. Gue dulu, coy. Oke. Jadi serius. kali ini gue gak bakal komedi dulu. Gue ini serius, coy. Ini muka serius, oke? Nah, jadi paranormal experience gue yaitu oke, jadi kita bahas dulu rumah gue ya. Jadi di rumah gue itu pinggirnya itu SD, itu ada sekolah. Nah, kalian tahu kan sekolah kalau malam tuh sepi banget, coy. Pakai banget sepinya. Nah, pada saat gue kecil, ada sekitar kelas 3 SD, kurang lebih lah ya. Gue juga lupa. Pada saat itu, gue itu lagi main sama bertiga sama teman gue di teras pinggir rumah yang deket SD. Nah, pada saat gue main itu, di sekolah itu kayak ada yang mencet bel, coy. Jadi jam 4 sorean. Di situ tuh ada yang mencet bel. Nah, seketika gue tuh langsung lari gitu. Teman-teman gue, wah, gitu. Takut di situ. Kemudian yang kedua, pada saat gue bawa motor, saat itu kurang lebih jam 11 malam, gue itu abis pulang main sama teman-teman gue. Ini sih kejadiannya baru-baru ini sih, pas gue udah gede, udah bisa bawa motor sih. Apanya yang gede? Serius? Serius, coy. Ini serius. Sampai mana tadi? Pas gue udah gede. Oke. Apanya yang gede? Oke, jadi pada saat itu tuh kan jalan ke rumah gue itu harus lewatin yang kata orang-orang sih jembatan ya. Jadi jembatan itu kata orang-orang tuh keramat gitu. Soalnya ada banyak kejadian di jembatan itu. Pertama, yang gue ingat sih cuma satu sih. Pertama itu ada seorang kakek yang tertabrak lari, kemudian dia meninggal, coy. Nah, orang-orang situ bilang kalau misalnya lewat jembatan itu, lo itu harus klakson. Nah, pada saat itu pas gue pulang, gue itu lupa, coy, gak ngelakson. Nah, pas itu gue jalan, ternyata pundak gue itu ngerasain berat banget. Dan pas gue lihat ke spion, ternyata ada teman gue. Ya, enggak. Enggak, serius ya. Nah, jadi pas gue lihat ke spion itu ternyata ada bayangan putih gitu yang naik di jok belakang gitu. Dan wah, gue merindingnya, langsung tancap gas. Kemudian pas udah tempat itu banyak orang gitu, itu udah hilang sih. Kemudian pas malam ya, iya sih malam. Pas gue sama teman-teman banyak pas nginep di SMP. Nah, jadi SMP gue itu kan di situ kan dulunya katanya tempat pembantaian ya, pas zaman Belanda gitu. Jadi di SMP itu tempat pembantaian, banyak yang meninggal gitu. Nah, kemudian pas gue nginep itu kan lagi ada acara LDKS, penerimaan siswa baru. Nah, kan siswa barunya itu suruh nginep di situ sama semalam. Nah, pada saat itu ada salah seorang siswi yang mau sholat di situ, dia itu kerasukan. Nah, habis itu gue nyamperin, coy, ke yang kerasukan itu. Dan entah kenapa yang kerasukan itu selalu liatin gue. Waduh, gimana ya, perasaan gue tuh saat itu tuh merinding banget, coy, takut, sumpah, takut banget. Kemudian ada orang pintar bilang, katanya kamu ada sesosok hantu yang suka sama kamu. Nah, Pakai bahasa Indonesia dong. oke. Jadi semenjak orang pintar itu ngomong gitu, gue itu langsung ke masjid, pergi sholat. Ternyata abis gue sholat, yang kerasukannya itu gak liatin gue. Alhamdulillah, aduh. Kemudian yang terakhir, coy, yang terakhir nih ya, saat gue pulang malam, jangan ditiru ya. Ini saat gue pulang malam, abis main sama teman gue, kurang lebih jam setengah 12 sih. Mainnya juga jauh-jauh amat. Nah, pas jam setengah 12 itu gue itu mau masukin motor ke dalam rumah kan.
Nah lu tahu kan rumah gue itu pinggirnya SD gitu. Nah pas gue ngetok-ngetok pintu, kan pintu tuh dikunci, gue gak pegang kunci. Pas gue ngetok pintu, ternyata apa coba? Ternyata di apa sih di SD itu ada yang mandi coy, jemur gitu. Waduh kata gue langsung aja ketok-ketok itu, yo pintu. Dan akhirnya dibuka, gue langsung masukin aja motor dan akhirnya lega hati gue, aduh. Dan ya itu pengalaman experience dari pengalaman gue sih. Sekarang gantian. Dan itu banyak coy pengalamannya, slow bakalan nyampe setengah jam nih video. Mungkin bisa dibuat novel juga. Ya. Oke. Buat paranormal experience gue sih cukup banyak, tapi ya lumayan seram sih. Bukan lumayan, mungkin seram. Jadi Lumayan apa ki- sih? lumayan seram. Lumayan seram. Oh, lumayan seram. Jadi kita sambungin dengan pengalamannya dia. Jadi dulu yang di jembatan itu, lu ingat kan tadi udah dibahas jembatan yang katanya angker. Jadi abang gue itu pernah ke situ. Dia mau pergi ke daerah sana, daerah Wadas. Kalau lu apa sih ya? Ke apa ya? Timur sana. Kalau dari Karawang bukan Karawang Timur ya. Apa ya? Pokoknya itulah. Pokoknya itu. itu. Jembatan itu angker, terus abang gua tuh pulang jam 1. Dia tuh kecelakaannya bukan kecelakaan tunggal sih, sama tabrakan lah. Dia sampai sekarang kehilangan tangan kanannya, yang kanan, karena itu udah nggak bisa di apa sih, diobatin Terus gitu. Harus diamputasi ya. Ini udah biru semua katanya angker di situ. Emang ada tumbal katanya, kata orang situnya. Gak tahu sih gua percaya nggak percaya, tapi itu emang kisah nyata. Bang gua sampai sekarang tangannya hilang dan jalannya juga agak pincang. Terus pengalaman gua pas SMP, karena gua satu SMP sama Yori. Cie. Tapi beda kelas, sebelahan. Ya, gitu, Pas coy. kita kan dulu anak-anaknya nakal ya. Nakal imut bagong. Babi. Aib coy, aib masa lalu lah, jangan Aduh. Jadi gue itu suka nginep di SMP karena dulu tuh ada guru yang muda lah, nggak terlalu jauh jaraknya sama murid, jadi kita ajakin aja dia. Terus udah lama-lama sekitar jam 2:30, 3 itu harusnya udah nggak terlalu serem ya. Yang serem itu jam 12 harusnya, tengah malam. Tuh gue sama anak-anak main basket. Karena ada lapang basketnya. Main basket, terus pas gue main basket, bolanya kan pasti mantul. Pas mantul itu ke daerah WC. Entah kenapa itu pas gue mau ngambil bola, ada yang mandi. Terus yang mandi, kalau bukan yang mandi itu suaranya nggak cebur-cebur, itu cebur-cebur kayak orang nyelet gayung. Gue mau ngambil bola jadi nggak jadi, gue lari sambil teriak, ada yang mandi. Aduh, aja flashback coy, flashback. Itu serem, itu serius kisah nyata. Terus temen gue juga pada lari ketakutan. Sebuah kelas yang gue pakai buat tidur itu langsung gue kunci jendelanya, gue rapiin semua ya. Langsung pada masuk selimut gitu. Itu pada takut asli itu. Iya benar coy, benar sumpah. Gue nggak bohong itu. Nggak tahu yang mandi, tapi kalau kerang itu nggak masuk akal, kayak yang cebur jam 3. Satpam pulangnya jam 9, jam 10 juga udah pulang. Itu jam 3 siapa ya? Temen gua main basket semua. Aduh, gua bingung. Terus kebesokannya pasti pagi ya, gue itu langsung apa sih, kayak yang ada yang diikutin sampai rumah juga gitu. Mama. Gue langsung ke orang pintar, sama orang pintarnya sama kayak dia, karena satu SMP. Jangan terlalu dibahas orang pintar, takut. Gua apa sih ya, kalau orang sini minta air ya, minta syariatnya gitu buat gak dikejar-kejar. Selama sehabis nginep itu gue selalu kayak dihantui alias apa ya, Berhenti coy, sumpah coy. asli bulu gue juga Berhenti. Sampai mana tadi? Sampai situ. Sampai air. Oh, air. Lebih. Aduh, lupa. Pokoknya itu.
dihantui ya, sampai dihantui. Setelah alhamdulillah setelah minta syariat atau air itu Tenang kembali. tenang kembali. Sebelumnya apes terus, selalu apes, kayak yang sholat males, buat kebaikan tuh males, enaknya buat ke itu maksiat. Siapa lagi ya, banyak sih, gue pada lupa. Yang paling mencolok coy. Apa yang cowok? Bener serius lagi serius. Buat yang paling mencolok, oh iya, ini kan kamar gue. Dulunya yang ini rumah itu masih baru, belum ada. Pas sudah dibangun, gue tempatin. Ternyata suasananya beda, mungkin gue belum beradaptasi. Ternyata pas gue tidur, kalau yang kata orang sini daerah Kerawang itu kerep-erep ya, erep-erep. Mungkin lu nggak bisa nyebut erep-erep kalau orang barat, orang Jakarta sono. Kayak kerep-erep gitu. Mimpi tapi sadar, tapi nggak bisa gerak. Lu pasti pernah gitu. Terus pas gua mimpi gitu, gua lihat pandangan itu tembus pandang tapi merem, tapi gua ngelihat keadaannya. Terus langsung beralih pandangan ke kuburan. Di mimpi itu ada satu kuburan yang baru, masih banyak kembang, masih wangi. Terus banyak pohon bambu, pohon mangga. Terus hujan besar, deras bukan besar, banyak. Ini serius coy. Serius. Ini banyak angin di mimpi itu. Kenapa kan gue kalau tidur posisinya gini nih, enakin gini nih. Terus kaki gue entah kenapa ada yang narik. Gue langsung bangun, langsung ke bawah, langsung nonton TV. Gue takut nih ke bawah karena banyak orang tua gue ke ruang TV, maksudnya ruang keluarga. Nyetel sekencang mungkin, gue gak tidur sampai pagi ngelamun. Itu ada yang narik, siapa coba? Ya masih banyak juga sih. Kalau ceritain nyampe semalam ya? Iya. Oke bro, jadi itu aja paranormal experience dari kita berdua. Jika kalian punya paranormal experience juga, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian paranormal experience siapa yang lebih serem, gue atau Apple gitu? Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe. See you in the video. Bye.